orang diingat pertama oleh PC adalah Yosua mana? Lo kok nggak ikut? Kok kalian semua di kamar, tapi Yosuanya nggak ada? Yosua! Setengah pingsan itu kerasukan. Ayo mau, Yosua! Yosua! Nah, itu namanya setengah pingsan. Kuat Maknyus itu nggak bego, cuman tingkat kepatuhannya aja sama tinggi. Sangat tinggi itu sama majikannya, makanya dia dibego-begoin gitu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa gimana? Hasil tes, Ricky Rizal dibilang munafik, Kuat Maknyus dibilang bego. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Brigadir J. Nah, kali ini Let's Go mau bahas tentang hasil dari ahli kemarin ya, saksi ahli kemarin gitu. Pasti kalian udah tahu nih ya bahwa di sini ada yang lucu-lucu banget, terutama si KM nih yang dibilang kemampuannya di bawah rata-rata gitu. Nah, jadi yang Let's Go mau bahas kali ini selain yang tadi itu adalah ini nih, menariknya ternyata kepribadian PC dan juga kepribadian FS itu saling melengkapi. Nah, makanya skenario yang udah bisa dibuat ini jadi semakin sedemikian rupa rapi ya, walaupun sekarang udah terbongkar. Dan satu lagi, ternyata udah diungkapin alasan PC bisa manggil Yosua waktu sehabis diperkaos. Nah, penasaran kan? Jangan kemana-mana, tonton aja Let's Go terus. Kita bakal bahas sekarang. Ma'ruf kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata dibanding populasi orang seusianya. Jadi Bapak Kuat Ma'ruf ini agak lebih lambat dalam memahami informasi. Saya harus menyampaikan ya Pak, mohon Siap, maaf, Bu. ini bisa Iya. dibuka. Nah, jadi yang pertama Let's Go bahas tentang hasil ya, hasil kecerdasan rata-rata ya. Nah, di sini setelah saksi ahli itu mengetes para personality dari kubu Sambo ya, kubu Avengers Sambo ini. Nah, yang paling menarik, yang pertama menarik ya, itu adalah Kuat Ma'ruf. Nah, Kuat Ma'ruf ini dibilang sama ahli forensik mengatakan bahwa Kuat Maknyus ini itu kemampuan berpikir dan kecerdasannya itu di bawah rata-rata seusianya, alias bercanda ya. Maaf Bang Kuat ya. Namun tingkat kepatuhannya sangat tinggi. Nah, ini dia yang kita rasa bahwa Kuat Maknyus itu nggak bego, cuman tingkat kepatuhannya aja sama tinggi. Sangat tinggi itu sama majikannya, makanya dia dibego-begoin gitu. Bukan Kuat Maknyus yang bego, dia orangnya setia, loyal, cuman dibego-begoin. Nah, ini nih. Tapi di sini pertanyaan ya, ada Kuat Ma'ruf bertanya. Jadi thank you banget, thank you ya, jadi makasih gitu sama saksi ahli ini udah memberikan pernyataan bahwa kecerdasan saya itu kurang. Saya mengamini hal itu semua. Namun yang saya mau tanyakan, apakah dari pemeriksaan saya ini termasuk orang yang bohong atau enggak? Nah, di sini para hakim tertawa nih dan juga para jaksa penuntut umum tertawa karena saya ini udah jujur tapi selalu dibilang pembohong aja gitu. Nah, apakah saya ini termasuk pembohong? Nah, itu katanya pertanyaan yang ditanyakan oleh KM gitu. Saya jawab ya, KM, Bang Kuat Maknyus, abang ini bukan pembohong, Bang. Saya yakin abang bukan pembohong. Abang pelawak. Kuat Maknyus bukan pembohong. Kuat Maknyus ini pelawak. Karena setiap ngomong orang-orang tertawa. Ini abang ini salah masuk kantor gitu. Kalau masuk di lapor Pak, udah terkenal lah Bang. Itu abang ngomongnya udah lucu nih Bang Maknyus gitu. Nah nih ya saya kasih tahu ya, Bang KM ini bukan pembohong tapi pelawak. Nah, mungkin KM ini singkatan ketawa mulu gitu. jadi membuat orang tertawa. Nah ini nih saya udah jawab ya. Nah, kemudian Putri Chandrawati nih, dari ahli forensik dan psikolog Reni ini ya, mengatakan bahwa PC ini udah 2 kali dia cerita, 2-3 kali lah cerita tentang kejadian di Magelang. Nah, tangisan PC ini menandakan 2 hal. Yang pertama adalah ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan akan Ferdy Sambo, di mana Ferdy Sambo memaksa PC untuk menceritakan kebohongan yang ada di Duren 3, di mana kasusnya Duren 3 terdapat perkaosan, itu tidak ada sama sekali. Nah, itu tangisan pertama yang dirasakan oleh psikolog ini. Nah, tangisan kedua adalah ketika PC ngomongin tentang masalah di Magelang, di mana tangisan ini menceritakan tentang perkaosan yang dilakukan oleh Yosua kepada PC. Nah, dengan tangisan ini dirasa hal ini mungkin ada benarnya atau bisa dipercaya tangisan yang kedua. Nah, menurut ahli psikolog ya. Oke, udah sampai sana kelar. Oke. Nah, tapi ini ya, Irma Huta Barat itu pernah mengatakan sebagai aktivis perempuan ya,
perkosaan itu adalah rajanya. Trauma dari perkosaan itu adalah raja dari segala raja trauma. Nah, apakah kita pakai logika berpikir ya, apakah mungkin orang yang baru diperkosa, ingat ya, orang atau wanita yang baru diperkaos nih oleh pelaku, setelah diperkaos diancam mau dibunuh satu keluarganya oleh sang pelaku, itu ketika selesai perkaosan dan setelah ditolongin, hal pertama yang di otaknya adalah mana orang yang perkaos aku, alias mana Yosua. Nah, di otaknya tuh bukan ada Ferdy Sambo, di otaknya tuh bukan ada FS, di otaknya tuh bukan ada suaminya, di otaknya tuh bukan ada selamatkan dirinya dahulu. Langsung kalau KM datang kan, KM, Susi tolong dong isolasi aku dulu, selamatin aku dulu gitu, atau nggak amanin aku dulu gitu. Nah, yang naik ke kamar itu ada KM, ada Susi, ada Baradae juga. Nah, ini cowok-cowok nih ajudannya semua pada naik ke kamar. Nah, yang orang diingat pertama oleh PC adalah Yosua mana? Lo kok nggak ikut? Kok kalian semua di kamar tapi Yosuanya nggak ada? Yosua! Wah! Kenapa yang orang terpikir pertama setelah perkaosan adalah Yosua? Nah, kalau kamu berpikir orang yang pertama adalah Yosua, itu harusnya kamu reaksinya berbeda. Mana orang bernama Yosua itu? Kok kalian ada di sini? Panggil, cari Yosua. Saya mau Yosua di sini. Dia udah melakukan kurang ajar. Cepat kalian cari, seret ke tempat saya sekarang juga. Nah, itu yang harusnya dilakukan ya, emosional itu yang harus dilakukan. Namun dipikirkan PC pertama adalah setelah katanya sadar ya, katanya ini kan setengah sadar gitu, setengah pingsan, bahwa ini setengah pingsan kan memang total nggak ada konteksnya ya. Jadi setengah pingsan tapi bisa berdiri, setengah pingsan tapi bisa dibopong, setengah pingsan itu masih bisa telepon Baradae dan BKRR. Nah, ini kalau setengah pingsan masih bisa nelpon, masih bisa manggil Yosua, lagi setengah pingsan itu, oh Yosua mana? Yosua itu. Nah, itu bukan setengah pingsan, itu bukan pingsan, itu namanya sadar itu. Itu namanya orang sadar, itu nggak ada setengah pingsan. Setengah pingsan itu kerasukan. Aing mau. Nah, itu setengah pingsan itu. Dia sadar tapi nggak sadar. Nah, orang kerasukan gitu. Orang kerasukan adalah di dalam diri dia sadar, tapi tidak bisa mengontrol apa yang diucapkannya. Itu namanya setengah pingsan atau setengah sadar. Aing mau, Yosua. Nah, itu namanya setengah pingsan. Ini PC ini udah bisa nelpon, cari kontak berarti kan. Oh, ambil HP, cari kontak, telepon. Nah, ini kan sadar, menurut Lecu ini totali sadar, tidak bisa dikatakan setengah pingsan. Nah, tapi hal ini, pertanyaan kita yang ini nih, yang dimana PC itu orang pertama yang diperkaos adalah, yang diingat adalah Yosua, di mana dia pengen ngobrol sama Yosua berduaan aja tanpa ada yang ganggu. Ini nih katanya ada case ya, menurut ahli forensik psikolognya itu dari total riset yang pernah ditemukan atau kejadian yang pernah ditemukan korban perkaosan, itu katanya ada 2%. 2% mungkin kasus yang seperti ini, yang dimana korbannya itu bisa mengontrol emosi sesaat setelah mendapatkan perkaosan. Nah, mungkin setelah mendapatkan perkaosan, korbannya ini bisa mengontrol emosinya dengan baik, tidak ada emosi kemarahan di sana. Nah, jadi dia itu semacam bentuk defense mechanism atau pertahanan diri sendiri. Jadi, menurutnya pertahanan diri sendiri adalah harus memanggil kembali sang pelaku untuk dibicarakan baik-baik atau melupakan apa yang pernah terjadi pada saat tersebut. Gitu. Nah, itu katanya menurut si psikolog ini ya, mungkin ada 2% kejadian seperti itu, tapi itu sangat jarang banget. Nah, apakah PC ini termasuk 2% tersebut? Kalau iya, kenapa setelah Yosua meninggal baru dibelak-belakin gitu, baru disebarin seakan-akan PC takut Yosua, seakan-akan saya trauma akan Yosua, saya takut Yosua sadis banget mengancam saya takut Yosua sudah membanding saya 3 kali. Namun pada saat Yosua ada di sana, defense mekanismenya tidak terlihat seperti itu. Bahkan dia ngobrol sama Yosua berdua, habis itu bilang lupakan kejadian ini gitu, dan bahkan bilang sama FS itu, "Pak, ini aib ini jangan disebarin ya Pak ya, karena Mama menikmati juga." Nggak apa-apa, bercanda ya. Jadi, "Pak, aib ini jangan disebarin, jangan sampai ada orang yang tahu, biarinlah ini rahasia kita aja gitu Pak, Mama soalnya malu, itu udah tua begini masa diperkaos anak muda, nggak ada yang percaya kan Pak," gitu. Nah, bisa jadi kan gitu. Apa yang menyebabkan PC tidak mau cerita ini disebarluaskan kepada ajudannya? Malu.
Malu kemungkinan cerita ini nggak ada, yang kedua mungkin nggak ada yang percaya ya. Wah, bisa jadi kan, siapa yang mau percaya ada Yosua mau perkaos PC. Nah, ini kan sampai sekarang kan susah dipercaya, walau menurut PC itu hal yang terjadi gitu ya. Nah, ternyata itu sih pertanyaan lama dari awal Let's Go bertanya, kenapa PC itu ingin memanggil Yosua setelah sesaat diperkaos. Nah, jadi ketemu jawabannya ya, karena sih bentuk defense mechanism gitu, bentuk pertahanan diri. Nah, itu pun yang bilang juga ahli psikolog ya, bukan dari omongan PC sendiri. Tapi cerita PC ngobrol sama Yosua 15 menit di kamar sesaat setelah dia memperkaos, itu Let's Go belum dapat ininya nih, belum dapat kalimatnya atau dialognya seperti apa. Kalau ada sobat-sobat Let's Go yang tahu dialognya seperti apa, tolong komen aja di bawah. Let's Go penasaran. Let's Go penasaran ngomong apa mereka berdua 15 menit ya. Nah, ini Let's Go penasaran banget. Tolong dong. Tolong bantuin deh sobat-sobat Let's Go, cari. Coba cari di TikTok kayak cari di artikel. Let's Go mau tahu nih apa yang mereka omongin selama 15 menit di dalam berduaan itu. Nah, tapi yang menariknya di sini adalah Ricky Rizal ya. Wah, ini skor Ricky Rizal ini tinggi banget. Itu bahwa kecerdasannya itu di atas rata-rata yang pertama. Terus habis itu dia punya tingkat emosional itu yang sangat-sangat stabil gitu. Terus dia memiliki daya ingat yang baik, mampu mengaktualisasikan seluruh personalitinya, daya ingat yang lain, kecerdasannya, dan juga kemampuannya itu semua bisa dimaksimalkan oleh Ricky ini. Nah, oke. Di Ricky ini Let's Go paling menarik nih. Kenapa? Karena kalau kita ingat ya, Ricky ini adalah orang yang mengambil uang 200 juta di rekening Yosua. Oke, ini Let's Go kasih cuplikannya sedikit. Ya kan tadi itu saudara suruh membunuh tapi saudara tidak mau kan? Benar kan? Sekarang tapi disuruh mencuri mau. Saya jelaskan bahwa saya tahu kalau itu uang milik bapak dan ibu untuk operasional. Makanya dia saudara memindahkan itu apa bukan berarti mencuri? Kan rekening atas nama siapa? Rekeningnya atas nama Yosua. Ya sudah. Nah, di video yang tadi ini, itu tuh kita tuh Let's Go tiba-tiba kepikiran akan hal ini. Nah, hakim itu pernah bertanya, kamu Ricky, kamu alibimu sembunyi di belakang kulkas, ternyata itu semua bohong kan? Kan dulu alibinya sembunyi di belakang kulkas ya. Tapi Ricky bilang ini, saya tidak pernah mau membunuh Yosua. Bahkan FS aja menyuruh saya untuk membunuh Yosua, itu tuh saya tolak. Nah, nih, oke. Nah, jadi kemudian FS menyuruh Richard. Nah, ini yang kita pertanyakan ya, apakah nama Richard ini itu direkomendasikan oleh Ricky atau enggak? Atau karena Ricky saking pintarnya, dia tahu tidak harus dirinya yang mengotori tangan untuk menghabisi Yosua, tapi dia juga pengen dapat hadiah. Nah, dengan menjadi saksi mata pembunuhan itu, dia kayaknya dengan kepintaran Ricky ini dia udah tahu akan mendapatkan sesuatu. Yang mulia hakim pernah bertanya, kamu dapat apa aja dari FS? Nah, dia bilang, saya pernah dapat HP. Nah, HP ini tuh dikasih 3 orang lah, kita semua. KM, saya, sama si Baradae. Nah, ada uang juga. Saya pernah dengar nilainya, itu untuk Baradae 1M, untuk saya 500. Udah duitan ya. Untuk KM itu 500. Ketika dia disuruh membunuh nggak mau, tapi disuruh memindahkan uang dari rekening Yosua ke rekeningnya, dia mau. Nah, ini artinya apa? Sembunyi. Ya memang dia mungkin nyalinya nggak sebesar itu, tapi pengen dapat duit gitu. Nah, jadi dia memindahkan uang 200 juta ke dalam rekening dirinya. Kalau dia tidak mau ikut terlibat dalam kasus ini, ketika ada pemindahan disuruh PC, coba Dek Ricky pindahin duit di rekening Dek Yosua yang 200 juta ke rekening kamu. Oh, jangan saya Bu, saya nggak sanggup, saya nggak kuat mental Bu, nanti saya masih trauma dengan kejadian kemarin, coba suruh yang lain aja. Nah kalau masalah duit, nah cepet dia, ingat dia, berapa dikasih duit? 500 juta. Nah, berapa diambil duitnya? 200 juta. Nah, masalah duit ingat gitu, jadi pas mencuri dia mau, membunuh dia nggak mau. Nah, itu yang dibilang sama hakim ya, Ricky ini coba kamu bayangin, ketika kamu yang meninggal, ada uang di rekeningmu, diambil sama orang lain. Nah, terus Ricky bilang, karena saya tahu yang mulia, di dalam rekening Yosua ini, itu adalah uang operasional gitu. Itu pembelaan Ricky. Dan juga pernah ditanyakan bahwa RR ini bilang bahwa saya nggak tahu, ini kayaknya FS ini ngasih saya uang 500 juta itu tanda terima kasih gitu. Tapi saya bertanya nih, kok Bapak kasih uang 500, kenapa ya? Nah, emangnya nggak ada omong-omongan nih pas sama KM? Aku yakin pasti, yakin pasti ada omong-omongan nih sama KM nih. Pas Bapak ngomong 500 juta kan, pasti dengkulnya udah senggol-senggolan sama KM nih. 500 kan. Ingat 500 ya, komisi. Nah, Let's Go pasti ada kayak gitu. Masa dia berpikir bahwa, kenapa Bapak ini berterima kasih
dengan memberikan uang 500 juta ini. Apa maksud uang 500 juta ini ya? Ini nggak masuk akal nih. Jadi dengan kecerdasan yang Ricky miliki, dia pasti udah tahu bahwa 500 juta ini memang untuk bersenang-senang lah, atau hadiah dari penghabisan nyawa Yosua. Let's go seperti itu ya. Jadi itu dia yang bisa Let's Go update. Thank you banget yang udah nonton. Jadi kita bakal tetap bahas kasusnya, kita follow juga kasusnya sampai benar-benar ketok palu. Dan thank you banget sobat-sobat Let's Go udah dukung Let's Go, masih terus nontonin Let's Go walaupun sekarang udah turun banget. Tadinya bisa ratusan ribu, sekarang cuma puluhan ribu, tapi it's okay karena fun banget untuk menceritakan kejadian ini. Karena kalau Let's Go nontonin berita itu terlalu banyak informasi yang didapat, susah untuk memilahnya. Jadi Let's Go bantuin buat kalian yang malas nonton berita, nonton Let's Go aja sambil cerita-cerita sesama teman lah gitu. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.